Cara untuk meningkatkan patient safety dengan menggunakan metode peningkatan kualitas. 7 standar keselamatan pasien mengacu pada Hospital Patient Safety Standard yang dikeluarkan oleh Joint Commission on Accreditation of Health Organization Illinois USA pada tahun 2002, yaitu yang pertama ada hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan. Konsep Based Evidence Practice. Definisinya yaitu Evidence-Based Practice atau EBP adalah tindakan yang teliti dan bertanggung jawab dengan menggunakan bukti berbasis yang berhubungan dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien untuk menuntun pengambilan keputusan dalam proses perawatan. Hitler pada tahun 2008. Tujuan EBP. Tujuan utama diimplementasikannya evidence-based practice di dalam praktek keperawatan adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan dan juga memberikan hasil yang terbaik dari asuhan keperawatan yang diberikan. Selain itu juga dengan dimaksimalkannya kualitas perawatan, tingkat kesembuhan pasien bisa lebih cepat dan lama perawatan bisa lebih pendek serta biaya perawatan bisa ditekankan. Terus selanjutnya ada langkah-langkah EBP. Terdapat 7 langkah yang harus dilewati ketika akan mengimplementasikan suatu evidence-based practice, yaitu menurut Mailing dan Pinout Overhaul pada tahun 2011. Yang pertama itu menumbuhkan semangat terhadap penelitian. Yang kedua, merumuskan pertanyaan klinis dalam format PICOT. Pertanyaan klinis dalam format PICOT itu untuk menghasilkan evidence yang lebih baik dan relevan. P atau patient population atau kelompok atau populasi pasien. E, intervention or issue of interest atau intervensi isu yang menarik. C, comparison intervention of group, yaitu perbandingan intervensi dalam populasi. O, outcome atau tujuan. T, time frame atau waktu. Nah, yang ketiga yaitu untuk mencari dan mengumpulkan literatur evidence yang relevan merupakan langkah awal dalam penelitian. Systematic reviews penting untuk menilai kekuatan evidence yang digunakan dalam pengembangan keputusan. Menimbang level kekuatan evidence adalah kunci dalam menjawab pertanyaan tindakan penelitian. Yang keempat yaitu melakukan telaah atau penilaian kritis terhadap evidence. Langkah ini merupakan langkah vital. Di dalamnya itu termasuk penilaian kritis terhadap evidence. Yang kelima yaitu mengintegrasikan evidence terbaik dengan pengalaman klinis dan rujukan serta nilai-nilai pasien di dalam pengambilan keputusan atau perubahan. Yang keenam yaitu menyebarluaskan EBP baik yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan cara melakukan oral atau poster presentation di wilayah lokal, regional, nasional, atau internasional. Yang keempat yaitu penerapan praktek klinis berbasis bukti memerlukan kemampuan dasar seperti mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktek, merumuskan pertanyaan klinis relevan, dan melakukan pencarian literatur efisiens. Selain itu, penting untuk mengaplikasikan bukti yang ditemukan pada masalah pasien dan memahami keterkaitan antara nilai dan budaya pasien dengan pilihan manajemen terapi. Pengkajian awal yang diperlukan dalam penerapan praktek klinis berbasis bukti meliputi kesiapan, kepercayaan, sikap, pengetahuan, dan perilaku terhadap EBP. Implementasi dari EBP juga memerlukan hal yang penting dalam proses ini. Yang kelima yaitu pelaksanaan evidence-based practice dalam keperawatan. Sangat penting untuk meningkatkan hasil perawatan klien.
Perawat harus mengakui status praktek yang yakin bahwa praktek berdasarkan fakta akan memberikan manfaat yang signifikan. Implementasi EBP hanya akan berhasil jika perawat mendukung dan menggunakan pendekatan ini. Evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan memastikan bahwa praktek klinis didasarkan pada bukti-bukti terbaik, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan efisien kepada klien. Yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi EBP. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi hasil temuan penelitian di tatanan praktek keperawatan. Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik dari cara adopsi seperti nilai penelitian keperawatan, kemampuan, dan kesadaran perawat. Itu menurut Muten, Board, Cox, Grates, dan Bongers 2010. Yang ketujuh yaitu hambatan pelaksanaan EBP pada keperawatan. Yang pertama ada berkaitan dengan penggunaan waktu. Yang kedua akses terhadap jurnal dan artikel. Yang ketiga ada keterampilan untuk mencari. Yang keempat ada keterampilan dalam melakukan karakteristik riset. Yang kelima ada kurang paham atau kurang mengerti. Yang selanjutnya yaitu ada budaya dan lingkup kerja perawat dalam peningkatan pasien safety. Budaya dan lingkup kerja perawat dalam peningkatan pasien safety yaitu budaya kerja didefinisikan sebagai kebiasaan orang bekerja dalam suatu kelompok, nilai, filosofi, dan aturan-aturan dalam kelompok yang membuat mereka bisa bekerja sama. Budaya mendorong terciptanya komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi sikap karyawan, menurut Sechheim 2012. Yang kedua, budaya dalam lingkup kerja perawat dalam peningkatan pasien safety. Upaya yang telah dilakukan di Indonesia antara lain terdapat pada salah satu pedoman yang dapat dilaksanakan oleh perawat berdasarkan Permenkes nomor 1691/Menkes PE-8/2011 tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Yaitu antara lain sasaran yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan tepat. Sasaran yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Sasaran yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang membutuhkan. Sasaran keempat, mengurangi risiko salah lokasi. Sasaran kelima, mengurangi risiko infeksi. Sasaran keenam, pengurangan risiko pasien jatuh.